Oke, selamat datang di kolaborasi antara Radio Santuy dan juga Ngayung ID, yaitu di Speak Up Podcast, di mana kreasi-kreasi anak muda Ngayung yang kita mempertemukan antara kaula tua nggak sih Pak jenengan? Oh, saya masih muda sekali. Yang mempertemukan antara kaula masih muda sekali dan masih sangat muda sekali. Ini akan jadi salah satu media baru lah untuk bagaimana cara anak yang masih muda ini kolaborasi dan juga ngobrol bareng bapak-bapak yang bisa dibilang sudah mencapai usia matang, tapi kok masih ngakunya masih muda, Pak. Oke, gini Pak. Ini ngobrol santai aja Pak nggih. Terkait jenengan niku nggak sih Pak ikut dalam bersosial media nggak sih Pak? Baik, langsung saja. Agak dekat Pak Iya. mic-nya. Oke. Ya, untuk pemirsa Radio Santuy ya. Radio Santuy. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Zaman sekarang tentu saja kita tidak bisa lepas yang namanya bersosial media, karena ini adalah satu media wahana cara kita menyampaikan segala aspirasi. Tentu saja kita butuh dan amat sangat membutuhkan media sosial itu. Kita juga beraktualisasi diri itu juga melalui sosial media. Nah, ini tentu saja tidak pandang usia, tua, muda, saat ini memang sebagai satu kebutuhan. Apalagi kita, khususnya saya, masih amat sangat sering berkecimpung dengan anak-anak muda. Okay. Dan memang saya lebih santai dengan mereka itu tentu akan sangat banyak menggunakan sosial media itu. Berarti jenengan nggih turut ikut make sosial media Pak nggih? Iya. Nggak ada Facebook? Begitu. Ada. Bisa di follow ya, bisa. Ikut gak sih Pak sama perkembangan yang hits pada saat ini tuh Pak? Kayak berita tentang pelaporan kata anjay gitu, ikut nggak Pak jenengan? Ya, sedikit banyak ya tetap kita mengikuti. Berarti tahu nggih niku nggih? Ya. Itu kan ibaratnya anak muda yang masih labil pikirannya, pengen mengajukan aspirasinya. Nah, berhubung ini medianya media internet, medianya luas banget, jadi sampai didengar ke semua lini. Menurut jenengan terus pundi Pak? Kayak Ngayung ID gini. Ya, tentu saja anak-anak muda ini jangan kemudian menjadi korban dari sosial media yang di situ ada banyak hal-hal yang negatif. Maka sebagai anak muda yang kreatif, apalagi memiliki background agama yang memang saya yakin di kampung ini sudah begitu matang, kuat, maka kemudian bisa menfilter lah, menfilter. Kita juga ikut berperan untuk menjadi penengah, ya gitu. Jadi tidak kemudian menjadi korban apa-apa, kemudian kita menggunakan ikut-ikutan apalagi ya seperti itu. Maka kita harus cerdas di dalam menggunakan sosial media itu, Memang seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa menjadi media dakwah, di satu sisi juga bisa menjadi kompas yang salah bagi anak muda utamanya. Kalau dari terkait itu juga Pak, sama kayak media sosial ini kan juga sudah jadi sarana untuk berdakwah juga Pak nggih. Betul. Nah, terkait dari banyaknya orang yang sanggup berdakwah melalui media sosial, kan banyak itu orang-orang sing sebenarnya tidak kompeten nih dalam bidang agama, tapi dengan dalih sampaikanlah walau satu ayat gitu. Itu kan perlu background dari dan juga pengawalan dari
orang-orang tua yang ya bukan iku yang harusnya juga turut tahu gitu dalam media sosial Pak nggih. Niku jenengan pernah ngertos nggak sih ngoten-ngoten niku? Terus langkah apa yang jenengan lakukan niku? Oke, jadi kita tetap memantau ya, memantau dan melihat perkembangan bagaimana kiprah dari anak-anak muda itu. Nah, tentu saja pemirsa sekalian bahwa kita harus ikut andil di dalam memegang tampuk dakwah di dalam sosial media ini. Kalau kita menjadi objek saja, kemudian itu dimanfaatkan oleh orang-orang, kemudian kita menunggu berdakwah dengan kualifikasi yang sangat matang, tentu Nggih. saja itu namanya perfeksionis ya. Nggih. Kalau perfeksionis ya kita tidak akan pernah dakwah. Maka mulai dari sedikit ya ilmu yang kita miliki kemudian kita sampaikan pada halayak, pada masyarakat, itu juga dakwah. Kalau nanti kita tidak ikut mengambil peran itu ya, walaupun satu kalimat ya, Nggih. satu waktu, maka itu akan diambil oleh orang-orang yang malah ya diambillah oleh orang-orang sebelah, katakan Nggih. seperti itu. Nah, kalau sudah yang menguasai ini orang-orang yang dalam tanda kutip ini orang yang tidak bertanggung jawab, Nggih. maka kemudian ya kita akan menjadi objek, dan objek ini nanti akan berimbas pada generasi selanjutnya. Mereka akan menjadi korban dari mereka-mereka yang kemudian selalu nyekoi media itu dengan hal-hal yang negatif. Nah, Negatif. itu. Maka kita harus berperan untuk mengimbangi berita-berita atau hiburan-hiburan yang lebih bermanfaat seperti itu. Menyikapi juga Pak, anak muda ini kan identik dengan yang namanya guyon. Dan kok anak tua masa anak dan juga orang tua itu identik dengan serius. Iya, iya. Gimana sih Pak cara pandang agama dari segi guyon? Oke. Kalau kita menelisik dari sisi kemaslahatan atau keumat ya, keislaman, maka ada salah satu kaidah di usul ya, kita menelaah dari sana sedikit bahwa al aslu fil asya al ibahah ya, hatta yadullad dalilu ala tahrim ya, itu minat ala tahrim itu. Jadi pada dasarnya seluruhnya ya, kita yang diciptakan oleh Allah ini pada dasarnya memiliki hukum yang ibahah ya, jadi boleh gitu ya. Selama itu kemudian belum ada atau tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan haram. Tapi ketika nanti di proses seumpamanya kita berbicara tentang canda, maka di dalam canda itu ada hal-hal yang memang dilarang, maka di situ kemudian ada aturan-aturan main yang harus dimainkan gitu. Contohnya terus bundi Pak, yang canda dengan tanda kutip haram niku. Oke, jadi Rasulullah pernah juga menyampaikan atau pernah, jadi begini, sebelum ke sana ya, bahwa Rasulullah itu juga merupakan pribadi yang suka tersenyum, suka ada canda tawah, bahkan sering juga dijailin oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu pribadi yang juga santuy, enjoy gitu ya, enjoy juga gitu ya. Beliau tidak, ketika ada guyonan dengan sahabat, dibiarkan saja karena memang guyonan itu bagian dari hiburan mereka. Tapi tentu saja Rasulullah ini memainkan peran yang sangat luar biasa sebagai uswah dan qudwah hasanah, maka di situ ada aturan. Nah, aturan-aturan itu tentu saja tidak bertabrakan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja bahwa kehidupan ini harus kita sikapi dengan berbahagia. Jadi Allah memang sudah menciptakan kehidupan ini dengan dinamika yang sangat luar biasa. Menciptakan ada yang namanya laki perempuan berpasang-pasangan, ada yang namanya suka duka, ada ketawa dan ada juga tangis. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kadang sejarah Rasulullah itu tidak
kemudian nyampe pada kita itu yang santoy-santoy, yang enjoy Nggih, itu. nggih. Serem-seremnya. Yang seakan-akan Rasulullah itu seperti pribadi Nggih. yang hanya menerapkan ini loh wajib ini, yang haram, yang itu, Haram. sehingga kayaknya itu lebih ketat Dominan. ya gitu. Jadi gimana gitu ya. Itu padahal Rasulullah sebagai manusia yang juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Satu Nggih. di antara sifat kemanusiaan itu adalah suka canda dan tawa itu. Nah, tentu saja yang pertama bahwa guyonan kita, canda kita itu ada tujuan. Nggih. Ya, jadi tujuan itu tentu saja jangan sampai kemudian bertabrakan dengan larangan-larangan ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi itu nanti kita elaborasi lagi lah seperti itu. Nggih, soalnya saya juga sering dengar cerita soal Nuaiman, Pak. Betul. Nuaiman itu kan salah satu sahabat yang suka guyon, suka yang bener nggak sih Pak? Nuaiman itu suka mabuk juga? Iya. Nggih. Jadi Nuaiman ya. Jadi kita melanjutkan sejarah ini Nggih. namanya. Sejarah. Jadi sahabat Nuaiman ini memang sahabat dari kalangan Ansor ya. Dari kalangan Ansor, tetapi Rasulullah itu seneng banget gitu ya dengan candaan, bahkan sering dikerjai oleh Nuaiman itu. Iya. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang lain itu juga dikerjai oleh Nuaiman ini. Ya. Nah, kadang apa ya, candaan-candaan ini memang keterlaluan ya. Okay. Tapi walau begitu, keterlaluan itu Rasulullah itu masih kerso, nggak boleh sahabat marahi Nuaiman. Karena ada sahabat pada waktu itu tahu bahwa itu ngerjai Rasulullah, tapi kemudian para sahabat ini kepingin memarahi gitu ya, ngumpat-ngumpatin lah katakan gitu pada Nuaiman, tapi justru malah Rasulullah melarang itu, karena memang itu apa ya, sebagai hiburan Rasulullah juga ya gitu. Jadi sampai-sampai Nuaiman ini nyeletuk Rasulullah sambil guyonan itu, apa itu Nuaiman ini besok masuk surga gitu ya. Karena apa? Sering membuat Rasulullah ketawa gitu ya. Meskipun candaannya ngawur, Pak. Iya, ngawur, bahkan sampai merugikan Rasulullah loh ya. Bayangkan ketika apa itu, beliau hanya modal seneng Allah dan seneng Rasulullah. Ya. Itu kemudian pernah mengirim barang itu, saking senengnya Rasulullah. Ini Rasulullah, saya memberikan hadiah pada jenengan ya, ini itu, tapi jenengan harus bayar gitu ya. harus bayar gitu loh. Kok bayar gitu ya? Saya nggak punya apa-apa ya gitu ya. Saya nggak punya apa-apa untuk membeli ini, maka karena saya itu suka dengan jenengan, maka kemudian ini saya berikan pada jenengan sebagai hadiah gitu ya. Tapi jenengan bayar gitu ya. Gitu. Bahkan pernah dititipkan pada orang lain juga. Ya, titipan orang lain ini berikan pada Rasulullah. Bilang saja dari Nuaiman gitu ya. Tapi ini ada apa itu? Struk tagihannya nanti kasihkan Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah yang bayar. Tapi walau begitu Rasulullah kerso dan apa itu senang gitu ya. Nggih.